Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada, rekan trader Amarket, semua pecinta trading di Indonesia. Kembali lagi bersama saya Maurice di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Selasa tanggal 2 apa ini? 2 Mei. Oke, sorry rekan trader, saya sedikit flu, makanya saya ngomong agak sedikit gimana gitu, bergetar suara saya. Oke, rekan trader. Di hari Selasa yang sangat luar biasa ini kita akan berbicara tentang market yang sedang terjadi. Banyak sekali kejadian-kejadian yang sangat luar biasa, ya. Kenapa saya akan membahas ini kembali? Karena dari kejadian yang sangat luar biasa ini kita akan mengetahui arah pergerakan pasar ke depan. Dan kejadian yang sangat luar biasa adalah kejadian yang terjadi pada Uncle Sam Amerika. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena sekarang ini bahaya benar perekonomian Amerika. Pertama, anjlok lagi masalah perbankan. Ya, First Republic Bank hancur, gagal bayar, bangkrut, kolaps. Ya, itu yang pertama. Ya, dan akhirnya JP Morgan membeli, itu men-take over itu bank itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Amerika gagal bayar utang dengan trader. Amerika kemungkinan besar bisa gagal bayar hutang. Bayangkan, negara sebesar Amerika memberikan bantuan buat perang sana sini, tapi hutangnya aja gagal bayar. Nah, oleh karena itu, bagaimanakah kelanjutan kisahnya, bagaimanakah perkembangannya, dan bagaimanakah permasalahan ini bisa mempengaruhi perekonomian dunia? Rekan trader, ini kita akan membahas ini secara lengkap di tema harian kita hari ini. Tema yang saya angkat hari ini adalah, rekan trader bisa lihat di sini dengan jelas. Tema yang saya angkat yaitu First Republic Bank bangkrut dan krisis utang terjadi pada Amerika. Bagaimanakah ekonomi Amerika ke depan? Nah, ini nih, hal ini nih luar biasa. Kenapa saya bilang hal ini luar biasa? Karena rekan trader coba lihat di platform nih. Rekan trader coba lihat di platform. Nah, ini dia. Dan rekan trader coba lihat bagaimana kemarin emas bisa naik dan terpelanting jatuh. Ini saya mau menjawab ini karena ada pesanan. Ya, ada pesanan dari salah satu teman saya yang sering menonton acara analisa harian saya ini, dan teman serta saudara saya ini, ya alhamdulillah berkat analisa yang saya berikan, selalu menganalisa terutama fundamental, beliau selalu profit dan beliau menjadi orang yang sering berkomunikasi. Kalau rekan trader melihat komentar-komentar di YouTube punyanya Market, ya pasti beliau selalu berkomentar di situ. Makanya saya mengucapkan terima kasih. Jadi gini, saya akan menjawab. Kenapa kemarin permasalahan yang terjadi adalah emas bisa naik dan kemudian jatuh lagi? Nah, jawaban saya sangat simpel, rekan trader semuanya. Permasalahan yang terjadi pada emas itu sebenarnya paling gampang. Sebenarnya bukan cuma emas. Lain-lainnya juga sering terjadi. Yang paling utama terjadi adalah pertama, ketidakpastian kondisi global. Ketidakpastian kondisi global itu bisa berupa misalnya peperangan dan lain-lain, ya, atau permasalahan perbankan seperti yang terjadi kemarin. Rekan trader lihat. Setelah diumumkan bahwa perbankan Amerika, First Republic Bank bangkrut dan di take over sama JP Morgan, gold dia naik. Karena kenapa? Ya, mereka pasti akan mengamankan gold. Karena kenapa? Gold adalah salah satu aset safe haven, ya, aset yang digunakan untuk melindungi. Kalau terjadi permasalahan apa-apa, ini adalah aset yang mempunyai nilai tinggi di kemudian hari. Oleh karena itu sangat wajar setelah kejadian tersebut gold naik. Ya, rekan trader lihat gold naik kan? Nah, ini diiringi dengan apa yang terjadi pada dolar Amerika, indeks dolar. Ya, nih kan ini tanggal ini sama nih tanggal 1 pukul 2. Ya, 2 siang. Dolar Amerika turun. Kan? Nah, ya, pukul 4 sore. 4 sore.
Dolar Amerika turun. Ya. Nah, ini terjadi karena setelah bank itu runtuh, bangkrut, itu kan kekecauan di sana. Dia bisa menekan nilai tukar dari dolar Amerika. Tapi apa yang terjadi setelah kepastian bahwa JP Morgan take over ini bank, ya dia stabil lagi rekan trader, dia naik lagi. Makanya kenapa rekan trader bisa lihat setelah dia naik di sini ya pemain-pemain untung, pemain yang punya emas besar untung. Mereka sengaja ya membelinya ini karena mereka menggunakan situasi ini sebagai pemicu rekan trader. Mereka take over harganya di sini di titik terendah 1977. Mereka menggunakan permasalahan ini sebagai awal yang bagus untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Mereka sudah sangat tahu, kita juga sudah sangat tahu bahwa kemungkinan nanti FOMC itu rapat FOMC yang akan dikeluarkan pada hari Kamis ya. Rapat FOMC yang akan dikeluarkan, saya tampilin wajah saya dulu biar kelihatan ganteng ya. Rapat FOMC yang akan dikeluarkan hari Kamis itu semua udah tahu bahwa ya kemungkinan besar hawkish, kemungkinan besar itu hawkish ya. Dan kalau hawkish yang terjadi, artinya kan Amerika akan menaikkan tingkat suku bunga. Dan kalau hawkish yang terjadi, artinya kan akan terjadi penekanan yang signifikan terhadap gold. Karena indeks dolar Amerika akan naik. Kenapa saya bilang itu? Karena kalau kita lihat di tanda-tanda terjadinya kemungkinan besar akan menaikkan tingkat suku bunga, kalau kita lihat di website. Kita lihat di website mana nih? Waduh, ini saya belum sempat buka lagi ya. Kalau kita lihat di website rekan trader, nah, kita lihat di website, hal ini sudah terbukti. Kenapa? Kenapa kemungkinan besar bisa hawkish? Karena gini, ini saya ceritain buat rekan trader. Jadi rekan trader tuh paham dalam trading, memahami apa yang akan terjadi ke depan. Karena gini rekan trader, itu ditandai dengan berita ekonomi yang dikeluarkan hari Jumat kemarin. Nih, hari Jumat kemarin. Nah, ini ya. Hari Jumat kemarin kalau nggak salah tanggal 2 Mei, bukan Selasa. Hari Jumat kemarin itu hari Jumat kemarin nih. Hari Jumat kemarin itu kan nih, indeks harga belanja personal. Nah, indeks belanja harga personal ini dia tetap sama dengan yang diprediksikan, artinya tidak terjadi perubahan. Sehingga dia memberikan nilai yang signifikan terhadap apa yang akan terjadi ke depan. Plus, data yang dikeluarkan kemarin. Hari Senin kemarin, indeks manajer pembelian ya mengalami penguatan. Nah, dengan adanya ini artinya memberikan tekanan atau memberikan dampak dan memberikan sedikit masukan bahwa kemungkinan besar itu tingkat suku bunga itu akan kembali lagi dinaikkan pada pertemuan nanti FOMC pada 1 dini hari nanti. Nah, ini dia. Oleh karena itu, apa yang terjadi? Ya, pemain pasar pintar. Ya, mereka pintar kan trader. Mana sih platform? Nah, mereka udah tahu pasti akan turun. Oleh karena itu sengaja mereka mengambil celah keuntungan di situ sehingga gold ini naik. Dan setelah itu apa yang terjadi? Setelah titik tertinggi, mereka melepas goldnya turun. Dan kemungkinan besar gold ini dia akan bisa punya peluang turun lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi sampai berita non-farm terakhir pada hari Jumat. Nah, itulah kenapa pemain-pemain besar mereka punya dana besar, mereka sudah tahu kapan bisa memainkan pasar, kapan mengetahui celah-celah yang ada pada pasar. Sehingga apa yang harus dilakukan? Ya, mereka memainkan permasalahan tersebut. Mereka membeli, kekuatan beli naik, setelah itu mereka menjual habis-habisan. Karena nanti setelah menjual habis-habisan, ya keuntungan lah mereka dapat. Keuntungannya dari sini. Nih, keuntungannya dari sini rekan trader nih, kan? Mereka membeli, setelah itu keuntungannya turun dan kemungkinan akan ada penurunan terus lagi. Dan kalau penurunan terus lagi udah mereka dapat satu sini profit dan mereka jualnya di sini, mereka turun ke bawah juga profit. Hebat kan? Oke, jadi begitu rekan trader. Oleh karena itu, bagaimanakah
permasalahannya, yang menjadi permasalahan di sini adalah bagaimanakah pengaruh ini terhadap perekonomian Amerika. Perekonomian Amerika ke depan menurut saya akan masuk dalam situasi dan kondisi yang sangat sulit. Tapi saya selalu yakin bahwa Amerika mempunyai jalan terbaik untuk keluar dari permasalahan ini. Ya, Amerika juga tidak akan kehilangan pamor, apalagi grup BRICS yang dimotorin oleh Cina sekarang sedang membangun isu yuan akan mengganti dolar Amerika. Dan saya yakin Amerika dengan segala caranya mereka akan kembali bertarung lagi dan membuat kejayaan Amerika kembali lagi. Oke rekan trader, demikianlah analisa saya pada saat ini. Ya, analisa saya keren juga ya. Nggak ada analis-analis yang bikin seperti saya seperti kayak gini. Ya, yang biasanya analis ya cuman cerita indikator buy sell. Kalau saya membahas secara fundamental dan saya juga membahas secara teknikal supaya klop. Oke, kita masuk. Kita sekarang masuk ke analisa teknikal, panjang juga nih, kita cepat-cepat aja ya. Untuk analisa teknikal kita mulai dari indeks dolar Amerika, rekan trader, bagaimanakah pergerakan indeks dolar Amerika saat ini. Untuk pergerakan indeks dolar Amerika, rekan trader, sabar. Nah ini dia, indeks dolar Amerika, saya cepat-cepat aja ya rekan trader ya. Indeks dolar Amerika, pola pergerakannya pada hari ini, kita lihat tendensinya turun ya, melemah, bearish. Dan kita akan lihat seberapa besarkah bearish akan terjadi. Saya pikir bearish ini yang terjadi ini cuman sebagai orang bilang langkah awal aja. Nanti kalau masuk di non-farm payroll, non-farm atau di FOMC kemungkinan besar dia bisa naik ya. Jadi ini biasalah. Orang bilang gelombang-gelombang kecil di tengah riak-riak kecil di tengah gelombang yang besar seperti kata Soekarno. Ya hari ini dia bearish dan kita lihat seberapa besarkah bearish akan terjadi. Ya, kita lihat walaupun bearish saya masih bisa bilang bahwa segala sesuatu masih terjadi. Memang kalaupun bearish dia akan coba turun sampai level terendahnya di seputaran 101.531. Tapi hati-hati kalau terjadi kenaikan, dia bisa berbalik-balik naik lagi sampai di 101.914. Nah, ini dia. Ini dia pergerakannya. Oke, selanjutnya bagaimanakah Euro USD? Kita akan lihat Euro USD. Pergerakan Euro USD sudah bisa sangat jelas kita lihat di sini bahwa tendensi Euro USD hari ini mengalami kenaikan bullish dan kita lihat seberapa besar bullish akan terjadi pada pasar. Kalau kita lihat di sini rekan trader, saya bisa lihat bahwa bullish ini masih bisa saja terjadi sampai level paling tertinggi itu di 1.10095 setelah kemarin jatuh bebas ya. Masih bisa. Tapi sekali lagi saya bilang bahwa hati-hati, penurunan bisa saja terjadi dan penurunan paling maksimal menurut saya itu akan sampai di 1.09648. Ini dia ya. Kita lihat dan kita lihat juga apakah hari ini ada berita. Kita akan lihat, saya coba lihat dulu berita apakah ada hari Selasa ini. Hari Selasa ini nanti ada berita lowongan pekerjaan JOLTS ya. Nah, ini akan terjadi pada pukul 21.00. Terus 1 menit lagi akan ada indeks pembelian manufaktur Jerman mempengaruhi euro, habis itu pound sterling dan nilai inflasi Jerman pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi pada prinsipnya hari ini, kalau saya bilang hari ini, ya memang tendensi penguatan terhadap euro ya wajar. Karena memang hari ini harinya euro. Tapi hati-hati pasar Amerika loh. Dia bisa berbalik arah. Ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pound sterling. Rekan trader, bagaimanakah pergerakan pound sterling ke depan? Untuk pound sterling, rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa pound sterling hari ini dia memiliki tendensi tetap masih bullish ya, tendensi bullish sama, dan kita lihat seberapa besarkah bullish akan terjadi. Kalau saya lihat di sini bullish ini masih bisa saja terjadi dan dia kemungkinan dia bisa naik itu sampai level paling tertinggi di 1.25288. Tapi harap diperhatikan apabila terjadi pelemahan dia bisa saja turun sampai level terendah itu di 1.24838. Jadi harap perhatikan ya bahwa kalau saya pikir dia masih bisa naik rekan trader. Tapi di pasar Amerika kayaknya kemungkinan besar dia berbalik arah deh. Kita akan lihat seberapa besar ya. Jadi dia bergerak antara 1.24838 sampai 1.25288. Selanjutnya gold. Bagaimanakah gold saat ini rekan trader? Kita bisa lihat. Untuk gold rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas bahwa pola pergerakan gold hari ini memiliki tendensi yang suam-suam kuku.
bullish, tapi kita akan lihat ke depan seperti kayak gimana. Oke, anggaplah kita lihat bahwa ini akan bullish ya, walaupun tendensi bearish sangat kuat sebenarnya. Nah, kita bisa lihat kalaupun bullish, saya bisa bilang bahwa dia akan mencoba naik sampai level di sini. Nah, 1989, tapi memang dia harus coba melalui di sini dulu. Ya, dia akan coba melalui 1987 dulu. Tapi hati-hati, pembalikan penurunan bisa saja terjadi dan tidak tertutup kemungkinan dia akan turun sampai level terendah 1979 atau yang paling terendah sekali di seputaran 1977. Oleh karena itu mari kita ambil main aman. Kita main aman, pola pergerakannya saya bilang dari sekitaran sini rekan trader. Kalau saya bilang pola pergerakannya dari 1977 sampai 1987. Oke, selanjutnya bagaimanakah USD Yen Jepang? Rekan trader, untuk USD Yen Jepang kita bisa lihat USD Yen Jepang pola pergerakannya hari ini lebih banyak cenderung bullish. Kita akan lihat seberapa besarkah bullish akan terjadi rekan trader. Di sini sudah sangat jelas bullish akan terjadi dan kita lihat bullish ini masih bisa saja terjadi sampai level paling tertinggi di seputaran 138.092. Tapi hati-hati. Saya kembali lagi saya bilang hati-hati karena penurunan bisa saja terjadi dan penurunan itu minimal dia akan turun ke level paling terendah di seputaran 137.330. Jadi disitulah pola pergerakan dari USD Yen Jepang. Kita akan lihat ke depan seperti kayak gimana. Oke rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada saat ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan atau ucapan saya yang salah. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa-analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.